Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jefferson, Audrey, Wilson, Hafid, dan Andrew. Kita ingin memberikan jawaban tentang studi kasus yang diberikan. Studi kasus 2, skema data warehouse untuk perbankan. Latar belakang, sebuah bank nasional ingin membangun data warehouse untuk menganalisis transaksi nasabah dan mendeteksi potensi fraud. Data yang tersedia, fakta, jumlah transaksi, saldo sebelum transaksi, saldo setelah transaksi, dan biaya transaksi. Untuk dimensi, ada nasabah yang terdiri dari ID nasabah, nama, jenis kelamin, usia, kota, dan negara. Untuk rekening, terdiri dari ID rekening, jenis rekening, mata uang, dan status rekening. Untuk waktu, terdiri dari hari, bulan, kuartal, dan tahun. Untuk lokasi, terdiri dari ATM atau branch ID, kota, dan negara. Lalu yang terakhir, jenis transaksi yang terdiri dari ID transaksi, kategori, tarik tunai, transfer pembayaran, dan lain-lain. Oke, tugas kita yang pertama buat skema bintang, star skema untuk data warehouse ini. Yang kedua buat skema snowflake, snowflake skema dengan normalisasi tabel dimensi. Dan yang ketiga, bagaimana OLAP dapat digunakan untuk menganalisis transaksi yang mencurigakan. Oke, eh, di penjelasan tersebut terdapat kolom-kolom. Kolom utama yaitu ada ID transaksi, ID nasabah, ID waktu, ID rekening, ID ATM atau ID branch, biaya transaksi, saldo sebelum transaksi, dan saldo setelah transaksi. Nah, dimensi nasabah itu terdiri dari ID nasabah, nama, jenis kelamin, usia, dan ID kota. Next. Dan dimensi waktu terdiri dari ID waktu, hari, bulan, kuartal, atau 3 bulan, dan tahun. Dan dimensi rekening terdapat ID rekening, jenis rekening, ID mata uang, dan status rekening. Next. Di dimensi jenis transaksi ada ID transaksi dan ID kategori. Dan dimensi lokasi terdapat ID ATM atau branch dan ID kota. Oke, next. Untuk star skema ada terdapat sales fact table yang dikoneksikan kepada count tables nasabah, lokasi, jenis transaction, waktu, dan rekening. Oke, kita lanjut dengan Snowflake Schema ya. Ini harusnya merupakan extension dari Star Schema. Tujuannya itu biar lebih rapi dan tidak redundant ya. Jadi kalau berdasarkan Star Schema ini bakal dipecah lagi, yaitu jenis transaction kita pecah lagi menjadi tabel baru yaitu kategori transaksi yang bakal memegang nama kategori. Kemudian juga nasabah memiliki ID kota, jadi kita memecah menjadi kota yang kemudian juga dipecah menjadi negara. Nah, selain itu kita juga memecah bagian rekening itu juga memiliki mata uang. Jadi kita pecah menjadi sebuah tabel baru. Ini melalui tahapan normalisasi, jadi datanya bakal lebih rapi. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada bagaimana OLAP dapat digunakan untuk menganalisis transaksi yang mencurigakan. Kita perlu tahu dulu OLAP itu apa sih. OLAP adalah Online Analytical Processing, adalah teknologi yang digunakan dalam data warehouse untuk menganalisis data secara multidimensi. OLAP dalam kasus ini memungkinkan bank untuk melakukan analisis data yang cepat dan efisien dalam skema data warehouse. Contoh-contohnya dengan menggunakan operasi seperti roll up, drill down, slice dice, dan pivot. Sehingga bank dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dengan lebih baik. Dengan analisis multidimensi, bank dapat melihat transaksi dari berbagai perspektif. Misalnya dari sisi nasabah lokal, lokasi, jenis transaksi atau waktu, slice dan dice pada data dan nasabah, dan rekening. Itu kita ambil contohnya ya.
Jadi slice itu gunanya untuk memfilter data untuk melihat transaksi berdasarkan kategori tertentu, seperti hanya menampilkan transaksi dengan nominal terbesar atau yang dilakukan oleh nasabah dengan usia tertentu. Selanjutnya adalah dice, yaitu dengan cara mengkombinasikan berbagai dimensi untuk menemukan pola. Misalnya, melihat transaksi yang dilakukan oleh nasabah dari kota tertentu dengan rekening dalam mata uang asing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Tuhan memberkati.